Selamat pagi semua. Apa kabar? Tetap sehat dan semangat ya. Kembali di video pembelajaran dengan Bu SS selanjutnya tentang ukuran penyebaran data kelompok. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Sangat disarankan sebelum mempelajari pokok bahasan ini, kalian telah memahami ukuran penyebaran data tunggal sebelumnya. Jika sudah, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Disimak yuk. Ukuran statistik yang ketiga adalah ukuran penyebaran yang terdiri dari jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu jangkauan. Kita simak terlebih dahulu jangkauan data tunggal. Jangkauan data tunggal adalah data terbesar kurang data terkecil. Maka untuk data berkelompok, jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Untuk ukuran penyebaran data kelompok berikutnya, kita akan lihat jangkauan antar kuartil atau hamparan dari data tunggal, yaitu dengan rumus H sama dengan Q3 kurang Q1. Maka untuk data kelompok rumusnya pun sama. Kita akan contohkan di soal latihan nanti ya berikutnya. Untuk simpangan kuartil data kelompok ini juga rumusnya sama seperti yang ada di data tunggal, yaitu lambangnya QB, rumusnya adalah setengah hamparan atau setengah Q3 dikurang Q1. Nah, Q3 dan Q1-nya ini dicari dengan cara data kelompok. Nah, ukuran penyebaran berikutnya yang keempat adalah simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata data tunggal rumusnya adalah demikian, tidak jauh beda dengan data kelompok. Jika data muncul dengan frekuensi tertentu atau lebih dari satu, maka akan dikalikan masing-masing dengan frekuensinya. Nah, dalam hal ini data berkelompok cuma beda penulisan, di mana N itu adalah sama dengan banyaknya data, yaitu sigma dari atau jumlah dari frekuensi. Nah, kita akan bahas untuk lebih jelasnya cara mencari simpangan rata-rata untuk data kelompok melalui contoh soal berikut. Perhatikan data berikut. Tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut di atas. Nah, kita akan pakai bantuan beberapa kolom tambahan sesuai dengan rumus yang ada di dalam simpangan rata-rata, yaitu kita harus cari terlebih dahulu rataan dari data kelompok. Dalam hal ini kita gunakan cara langsung yang diperoleh 65 lewat bantuan dua kolom tambahan setelah data soal, yaitu XI dan FI kali XI untuk mendapatkan rataannya. Nah, kalau sudah dapat rataannya, kita perlu simpangan dari rataan, yaitu kita tambahkan kolom mutlak dari XI min X bar rata-rata. Diperoleh masing-masing kelas adalah 13, 8, 3, 2, 7, dan 12. Masing-masing nilai tengah kelas dikurangi dengan rataan yang sudah diperoleh.
Nah, karena datanya lebih dari satu, maka kita kalikan masing-masing dengan frekuensi kelasnya, sehingga judul kolomnya FI kali mutlak dari XI min X bar. Setelah itu, dari masing-masing kelas kita jumlah dengan total 152, sehingga kita akan masukkan ke dalam rumus simpangan rata-rata, di mana sigma FI kali mutlak XI min X barnya totalnya adalah 152 dibagi banyaknya frekuensi 20 diperoleh nilai 7,6. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 7,6. Demikian cara mencari simpangan rata-rata data kelompok. Kalian harus menambah 4 kolom dari 2 kolom soal yang diketahui. Bisa dipahami ya sampai sini. Berikutnya kita akan bahas tentang ragam atau variansi. Nah, variansi atau ragam data tunggal itu rumusnya sebelumnya sudah dirumuskan demikian. Ini juga tidak jauh beda dengan rumus untuk data berkelompok. Cuma beda penulisan saja, N dengan sigma dari FI. Nah, caranya untuk lebih jelas kita akan bahas melalui contoh berikut. Perhatikan data berikut TDF yang diketahui. Lalu pertanyaannya, tentukan ragam dari data tersebut. Nah, untuk menentukan ragam, kita perlu beberapa kolom tambahan yang mendukung untuk mengisikan komponen-komponen yang ada di dalam rumus ragam. Nah, diantaranya adalah nilai tengah, lalu FI kali XI untuk mencari rata-rata dengan cara langsung, lalu nilai simpangan rata-rata XI min X bar. Kemudian karena datanya lebih dari satu, kita kalikan masing-masing dengan frekuensinya, tambah satu kolom lagi FI kali XI min X bar yang dipangkatkan 2. Sehingga komponen rumus yang kita perlukan untuk mencari ragam dengan lambang S pangkat 2 adalah 198 dibagi 20 dengan bantuan tabel sebelumnya, sehingga nilai yang diperoleh adalah 9,9. Maka ragam atau variansi data tersebut adalah 9,9. Demikian cara mencari ragam atau variansi data kelompok atau data tunggal yang lebih dari satu atau dengan frekuensi tertentu menggunakan pendekatan tabel seperti ini. Bisa dipahami ya sampai sini? Ibu lanjut. Berikutnya, simpangan baku, ukuran penyebaran terakhir. Nah, rumus simpangan baku data tunggal tinggal akar dari variansi atau ragam yang sudah diperoleh. Maka rumus untuk data kelompok juga sama, yaitu akar. Hanya bedanya N di sini diganti dengan sigma dari FI. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang sebelumnya, tinggal di akar. Nah, selanjutnya agar kalian bisa memahami, silakan kerjakan latihan berikut. Sampai di sini dulu pembelajaran tentang ukuran penyebaran data kelompok. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.